Dewa Obat Terkuat. Bab 283. Liu Feifan memandangi sekelompok orang di Nanshanxi dan sulit membayangkan seperti apa lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi. Kesannya, mereka dulu memandang orang melalui lubang hidung dan sangat sombong serta mendominasi. Namun kini, mereka tidak hanya sopan dan hormat, tapi juga sangat tulus. Ini sangat jarang. Kalau begitu aku akan memintanya untukmu. Aku tidak bisa menjaminnya, kata Liu Feifan. Terima kasih, Tuan Liu. Nanshanxi berteriak. Terima kasih, Tuan Liu. Selusin orang di belakangnya berteriak serempak. Liu Feifan melambai dan masuk ke kantor lagi, tempat Lin Yizeng sedang memotong kukunya. Apakah anak-anak ayam Crouching Dragon dan Phoenix itu sudah pergi? Dia mengangkat kelopak matanya dan tidak mengatakan apapun tentang bakat istimewa itu. Mereka semua pergi, dan satu lagi datang. Liu Feifan tersenyum dan berkata, Saudara Lin, maukah Anda bertemu dengannya? Mungkin itu akan memuaskan Anda. Lin Yi meliriknya dan berkata, hubungan rumah tangga. Untuk dapat membuat Liu Feifan mengatakan ini, sepertinya dia benar-benar terhubung. Liu Feifan buru-buru menggelengkan kepalanya, beraninya aku. Itu Nanshanxi. Dia segera berkata, dia bilang dia ingin melakukan sesuatu dengan kakak. Nanshanxi. Liu Feifan tidak menyebutkan nama ini, dan Lin Yi sudah melupakannya. Dia tidak akan mengambil hati orang sekecil itu. Bahkan jika dia satu-satunya yang tersisa di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, Yang Rong lah yang menanganinya dia. Untuk apa dia di sini? Dia berkata. Liu Feifan menggaruk kepalanya, dia bilang dia juga punya spesialisasi. Lin Yi tidak bisa menahan tawa. Apa latar belakang Nanshanxi? Dia mendengar Yang Rong berkata bahwa dia adalah seorang mahasiswa di masa lalu, dengan kualifikasi akademis yang baik, tetapi dia tidak tahu kapan dia terlibat dalam lingkaran bawah tanah, dan dia dianggap sebagai alternatif dalam lingkaran ini. Biarkan dia masuk. Sekarang aku di sini, tidak masalah jika aku bertemu mereka, itu lebih baik daripada anak ayam naga dan burung phoenix yang berjongkok tadi. Liu Feifan mengangguk dan datang untuk membuka pintu, dia melihat wajah Nanshanxi hampir menempel di pintu. Masuk. Terima kasih, Tuan Liu. Terima kasih, Tuan Liu. Nanshanxi sangat bersemangat sehingga dia segera menyesuaikan pakaiannya, menegakkan tubuhnya, dan berjalan masuk dengan hati-hati. Dia menutup pintu dan melihat Lin Yi duduk di sana, jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar dan dia menjadi gugup. Saya sudah bertemu Tuan Lin. Sejak terakhir kali dia melihat Lin Yi membunuh Fang bersaudara dan 4 tuan berbaju hitam di dinasti Tianhai, ini adalah kedua kalinya dia melihat Lin Yi. Berbeda dengan Lin Yi yang berada dalam mode dewa kematian hari itu, Lin Yi saat ini terlihat seperti orang biasa, dia sangat biasa, tetapi Nanshanxi tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Kamu melamar apa? Lin Yi tidak berbicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan, jika saya memiliki bakat khusus, apa spesialisasi Anda? Nanshanxi menarik napas dalam-dalam, dan jakunnya tergelincir, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Adapun keahliannya, kini dia telah lama mengembalikan keterampilan profesional universitasnya kepada gurunya. Setelah bertahun-tahun menjadi bos, dia benar-benar tidak tahu apa-apa selain mengatur saudara-saudaranya. Khusus. Wajah Nanshanxi menjadi sedikit merah, mengetahui bahwa jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada Lin Yi, kesempatan yang akhirnya dia menangkan akan sia-sia. Ketika saatnya tiba, keluarga utara itu mengancamnya lagi, dan dia bahkan tidak berani menolak. Spesialisasiku. Dia tiba-tiba berkata dengan keras, spesialisasi saya adalah kepatuhan. Apapun yang Tuan Lin ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Tuan Lin ingin saya pergi ke timur, tapi saya tidak akan pernah pergi ke barat. Tuan Lin ingin aku mati sekarang. Aku tidak akan pernah hidup sedetik pun. Nanshanxi merasa jawabannya sangat halus. Kalau begitu kamu mati sekarang. Kata-kata ke Lin Yi membuat kepalanya berdengung, seolah dia tersambar petir. Dia menatap Lin Yi dengan tatapan kosong, berpikir bahwa telinganya salah mendengar, tetapi melihat ekspresi Lin Yi, dia tidak bermaksud bercanda sama sekali. Sekarang, apakah kamu akan mati sendiri? Dia sendiri yang mengatakannya. Wajah Nanshanxi menjadi sedikit pucat. Bukankah ini keahlianmu? Lin Yi berkata, kalau begitu tunjukkan padaku. Setelah mengatakan itu, dia bersandar di kursi dan menatap Nanshanxi dengan sedikit geli di matanya. Nanshanxi menghela nafas berat, berharap dia bisa menamparkan wajahnya sendiri, ya. Saya berbicara terlalu cepat dan mengira saya sangat fasih,
tetapi sekarang saya menggali lubang untuk diri saya sendiri dan harus mengubur diri saya hidup-hidup. Mulutnya bergetar, dan dia mengangguk dengan ekspresi serius. Aku, Nan Sanshi, akan melakukan apa yang aku katakan. Setelah berbicara, dia sepertinya telah mengumpulkan keberanian. Dia meraung dan bergegas menuju pilar dinding. Tabrakan ini akan mengubahnya menjadi kondisi vegetatif bahkan jika dia tidak mati. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan Nan Sanshi merasa kepalanya tidak membentur pilar dinding, melainkan sesuatu yang lembut. Dia mendongak dan melihat itu adalah bantal yang dilemparkan oleh Lin Yi, tepat di depan kepalanya. Ya, saya suka spesialisasi ini. Lin Yi menyipitkan matanya, tapi dia tidak menyangka Nan Sanshi akan benar-benar berani menabraknya. Orang ini sepertinya bertekad untuk mengikutinya, meskipun itu adalah trik yang menyakitkan dedikasi. Oke, kamu diterima. Dia berkata dengan tenang. Mendengar ini, Nan Sanshi butuh beberapa saat untuk menenangkan diri, memeluk bantal dan menatap Lin Yi dengan tatapan kosong. Tuan Lin, apa maksudmu? Bolehkah aku mengikutimu? Lin Yi mengangguk. Pasar Ye di ibu kota provinsi baru saja dibuka. Memang banyak tempat yang membutuhkan orang. Anda sudah familiar dengan ibu kota provinsi dan bisa banyak membantu. Nan Sanshi sangat bersemangat. Jangan khawatir, Tuan Lin. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan mendapat masalah. Dia segera meyakinkan. Ini setara dengan terikat dengan keluarga Ye. Dengan keluarga Ye Lin Yi, itu adalah kapal yang besar. Setelah menaiki kapal ini, keluarga besar apa di utara yang dia takuti? Nan Sanshi berpikir sejenak, dan masih merasa bahwa hal ini harus diberitahukan kepada Lin Yi. Jika tidak, Lin Yi tidak akan bisa menyinggung kekuatan besar di utara ini, yang sama saja dengan menimbulkan masalah bagi Lin Yi. Tuan Lin, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Dia ragu-ragu. Menjelaskan. Baru-baru ini, orang-orang dari utara datang ke ibu kota provinsi. Cari milikmu. Lin Yi mengangguk, saya bisa menebaknya. Fuyu sudah mati, dan ibu kota provinsi ini tidak memiliki pemilik. Siapa yang rela menyerahkan lemak sebesar itu? Dia tampak acuh tak acuh dan tidak mengambil hati sama sekali. Bagaimana denganmu, apakah kamu masih ingin menjadi seperti Fuyu? Nan Sanshi menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mati, sebenarnya tidak sama sekali, dan dia tidak ingin mati di jalanan seperti Hu Yidao dan yang lainnya, begitu menyedihkan sehingga tidak ada yang mengambil jenazahnya. Justru karena itulah dia ingin menjadi orang baik, menebus kesalahan yang dia buat di masa lalu, dan membiarkan dirinya memiliki sisa hidup yang stabil. Saya tidak mau, lingkaran bawah tanah. Salah. Saya telah melakukan kesalahan sebelumnya, dan sekarang saya ingin mengubahnya. Nan Sanshi berkata, saya harus menjelaskan masalah ini kepada Tuan Lin, agar tidak menimbulkan masalah bagi Tuan Lin di kemudian hari. Jika Lin Yi terlibat, dia takut dia akan mati lebih cepat. Masalah. Lin Yi tertawa. Hal yang paling tidak aku takuti adalah masalah. Bab 284. Nan Sanshi tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi. Lin Yi jelas merupakan tipe orang yang takut akan kekacauan di dunia. Memikirkannya dengan hati-hati, Tianhe membersihkannya sepenuhnya dalam waktu singkat, dan seluruh keluarga Fang tercabut. Tapi bagi Lin Yi, sepertinya itu tidak masalah. Dia bahkan tidak mengambil tindakan apapun. Jika dia tidak melarikan diri ke dinasti dan menyaksikan Lin Yi secara brutal membunuh Fang bersaudara dan 4 tuan berpakaian hitam, dia tidak akan tahu bahwa di belakang Yang Rong, ada hal yang begitu mengerikan. Pembunuh. Takut masalah. Siapapun bisa takut, tapi Lin Yi tidak akan pernah takut. Dia bahkan perlu memberinya masalah sendiri. Nan Sanshi sepertinya tiba-tiba menyadarinya. Jadi begitu. Dia mengangguk dengan berat, Tuan Lin, saya mengerti. Pahami saja. Kamu membuat keputusan sendiri tentang rumahmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Siapapun yang menjangkau akan dibunuh. Ya. Seolah-olah dia baru saja diberi suntikan darah, Nan Sanshi merasa darah di sekujur tubuhnya mendidih. Dia tidak pernah merasa seperti ini setelah menjadi bos selama bertahun-tahun, dia merasa seolah-olah dia memiliki gairah masa mudanya lagi. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Lin. Nan Sanshi mundur dengan hormat. Dia keluar, dan selusin orang terdekatnya di luar memandangnya dengan penuh semangat, takut akan ada kabar buruk. Nan Sanshi berdeham dan berdiri tegak, semangat. Mulai sekarang, kalian semua akan dianggap sebagai bagian dari grup Y. Mendengar hal tersebut, lebih dari selusin bawahannya langsung heboh. Bukankah ini berarti mereka memiliki jimat penyelamat nyawa?
Semua yang Anda katakan dan lakukan mewakili keluarga Ye, Tuan Lin, apakah Anda mengerti? Jernih. Semua orang berteriak serempak. Tuan Lin berkata bahwa ibu kota provinsi ini adalah rumah kami sendiri. Kami mengambil keputusan sendiri atas urusan kami sendiri dan tidak membiarkan orang lain ikut campur. Oleh karena itu, jika ada yang bukan tamu, biarkan dia keluar dari ibu kota provinsi. Ya, ada lebih dari selusin orang, dan suaranya lebih keras. Liu Feifan, yang berdiri di samping, merasa pusing. Gaya Nan Sanxi benar-benar berbeda dengan gaya Yang Rong. Yang Rong adalah tipe orang yang lebih baik dalam menggunakan pikiran dan strateginya, sedangkan Nan Sanxi menganjurkan kekerasan dan suka menyelesaikan masalah hanya dengan tinjunya. Tuan Liu. Nan Sanxi menghampiri Liu Feifan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Tuan Liu, karena telah membantu mereka mendapatkan kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja." Setelah mengatakan itu, Nan Sanxi mengenakan jaketnya, mengangkat kepalanya dan berjalan pergi, terlihat sangat cantik. Liu Feifan tercengang. Apakah Anda begitu bersemangat untuk mengikuti Lin Yi? Tentu saja. Ketika dia mendapat kesempatan ini, dia bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada Nan Sanxi. Liu Feifan membuka pintu dan memasuki kantor. Lin Yi sudah berdiri dan hendak pergi. Dia benar-benar tidak tertarik pada talenta yang seperti naga dan burung phoenix yang berjongkok, dan organisasi laba-laba hitam pasti juga tidak akan tertarik. Biarkan Liu Feifan dan yang lainnya melanjutkan pencarian mereka. Saudara Lin, apakah Nan Sanxi akan menimbulkan masalah? Dia kurang lebih adalah keturunan dari keluarga Liu. Meskipun dia seorang pesolek, setidaknya dia masih memiliki pikiran yang cerdas dan pikiran yang halus. Nan Sanxi jelas merupakan tipe orang yang berani melakukan apapun jika dia cukup berani. Jika aku menginginkannya, bukankah aku hanya ingin dia membuat masalah bagiku? Lin Yi berkata, apalagi yang saya ingin dia lakukan. Liu Feifan terkejut dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Fei Fei, izinkan saya memberitahu Anda, orang yang berbeda adalah sampah jika mereka berada di posisi yang salah. Tetapi jika mereka ditempatkan pada posisi yang cocok untuk mereka, mereka adalah harta karun dan dapat memainkan peran terbaik mereka. Apakah Anda mengerti? Lin Yi menepuk bahu Liu Feifan. Melihat dia sepertinya belum bereaksi, dia berkata dengan serius, tahukah kamu mengapa aku tidak membiarkanmu berpartisipasi dalam tindakan Xiao Dao? Kekuatanku tidak cukup. Saudara Lin ingin melindungiku. Kata Liu Feifan. Melindungimu. Lin Yi mencibir, berapa banyak orang yang kamu kenal, di usiamu, yang sudah melindungi orang lain? Liu Feifan tiba-tiba memerah. Jalan yang kamu ambil berbeda dengan jalan mereka. Lin Yi berkata, setidaknya itulah yang saya minta dari Anda. Kalau begitu jangan tanya dulu. Waktunya belum tiba. Yang paling perlu kamu lakukan sekarang adalah membuat dirimu lebih kuat. Kalau waktunya tiba, jangan membuatku malu. Lin Yi menyipitkan matanya seperti elang, membuat jantung Liu Feifan hampir melompat keluar dari dadanya. Jangan lupakan ayahmu yang masih berjuang. Liu Feifan gemetar. Sebelum dia sempat bereaksi, Lin Yi sudah pergi. Liu Feifan mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dia bisa lupa, beraninya dia lupa. Demi kehormatan keluarga Liu, ayah saya telah berjuang di militer dan bekerja keras. Saudara Lin, aku tidak akan mengecewakanmu. Liu Feifan mengertakkan gigi dan berkata. Pada waktu itu, Hotel Tianlong, Zheng Yun dan lainnya tinggal di sini. Ketika mereka kembali dari perusahaan Nan Sanxi, wajah mereka tidak terlalu tampan, tapi itu sudah diduga. Akan luar biasa bagi mereka jika Nan Sanxi menyetujuinya begitu saja. Kita harus segera mengatasi masalah ini, kalau tidak kita akan mendapat masalah saat keluarga lain datang. Seseorang berbicara dan menoleh ke arah Zheng Yun. Kita semua berasal dari keluarga yang sama, jadi kepala keluarga tidak akan senang jika sepotong kue tambahan diambil. Mereka segera mendapat berita terbaru, dan menjadi orang pertama yang bergegas ke ibu kota provinsi, tetapi sumber daya mereka masih diambil oleh orang lain, yang mereka sendiri tidak dapat terima. Lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi kini tidak memiliki pemilik. Mereka hanya perlu mengendalikan Nan Sanxi, satu-satunya bos lingkaran bawah tanah, untuk mengendalikan seluruh lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi. Zheng Yun mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya yakin Nan Sanxi adalah orang yang cerdas dan tahu pilihan apa yang harus diambil. Jika orang dari keluarga lain datang, yang paling menderita adalah Nan Sanxi. Saat itu, nyawanya tidak akan berada di tangannya.
Dia mendengus, tidak memikirkan masalah itu sama sekali. Sekarang menerima sarannya dan bekerja sama dengannya, Nan Sanshi masih memiliki pendapat tertentu. Meskipun dia seekor anjing, dia masih bisa mendapatkan perlakuan yang baik. Tapi ketika semua orang datang untuk memperjuangkannya, Nan Sanshi secara alami akan sangat tidak kooperatif. Itu hanya seekor anjing, jadi tentunya harus memilih yang paling patuh. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Tunggu. Zheng Yun tertawa, kamu tidak perlu menunggu lama, Nan Sanshi akan segera datang kepadamu, aku yakin. Selama Nan Sanshi tenang dan memikirkannya, dia pasti akan membuat pilihan yang tepat dan mendatanginya secara langsung. Ini adalah satu-satunya cara. Begitu dia selesai berbicara, seseorang mengetuk pintu, dan segera anak buahnya membuka pintu dan masuk. Tuan Zheng, Nan Sanshi ada di sini dan ingin bertemu dengan Anda. Mendengar ini, Zheng Yun menyipitkan matanya, melihat ke kerumunan, dan tersenyum bangga. Dengar, apakah aku melakukan kesalahan? Dia bersandar di sofa, kataku, dia orang yang cerdas dan pasti akan membuat pilihan yang tepat. Biarkan dia naik, aku akan menunggunya di sini. Zheng Yun berkata dengan tenang. Bersambung.